Ingatkan diri kita sendiri. Ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang memaksa kita atau memancing kita untuk tidak bahagia, maka ingat 9 kunci hidup bahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salam damai seluruh alam. Saudaraku, saudariku, dalam kehidupan, tujuan dari manusia setiap peradaban, setiap era, setiap zaman adalah ingin hidup bahagia. Kebahagiaan adalah sebuah pencapaian setiap insan manusia. Ada 9 kunci hidup bahagia yang perlu kita lakukan. Untuk mengetahuinya, saya akan membagikan apa yang saya ketahui mengenai 9 kunci hidup bahagia. Semoga bermanfaat. Terima kasih saudaraku, saudariku sekalian seluruh Nusantara. 9 kunci kehidupan, 9 kunci hidup bahagia. Ini penting untuk kita ketahui bersama, untuk kita pahami, lalu kita lakukan. Agar apapun yang kita jalani dengan berbagai macam apapun profesi kita, tingkat pendidikan, suku, ras, agama, kebudayaan, kita bisa jalan berdampingan, hidup selaras, damai. Orang-orang yang bahagia, maka dia bisa menciptakan kedamaian, tentram. Apa itu 9 kunci hidup bahagia? Yang pertama, ketika kita ingin hidup bahagia, maka hal pertama, kunci yang harus kita lakukan adalah tidak membenci. Hilangkan kebencian terhadap siapapun orangnya, terhadap apapun keadaannya. Kebencian merusak diri, kebencian membuat hati kita keruh, bisa membatu. Kebencian membuat akal kita tumpul. Kebencian membuat rusaknya nurani. Tidak ada yang terlahir hal yang baik dari kebencian. Kebencian hanya merusak. Maka ketika kita ingin hidup bahagia, lakukanlah ini, tidak membenci. Dari kalangan budayawan, agamawan, banyak yang sudah menyampaikan, hilangkan kebencian, ganti dengan cinta. Bahkan kita harus bisa menyayangi orang yang membenci diri kita. Jangan berubah sikap walaupun kau disakiti orang lain. Kunci yang pertama, tidak membenci. Tentunya mudah diucapkan, tapi akan sukar dilakukan. Maka dari itu perlu proses penempaan terus-menerus agar kita bisa meraih kebahagiaan dalam hidup. Kunci yang pertama, tidak membenci. Kunci yang kedua adalah kita tidak mengeluh. Mengeluh adalah satu faktor yang membuat diri kita, akal, nurani, naluri kita tertutupi kegelapan, keputusasaan, lemahnya kesadaran, turunnya motivasi diri. Inspirasi tidak akan timbul, ide tidak akan lahir. Yang ada hanya meratapi diri. Maka jika ingin hidup bahagia, tidak mengeluh,
jangan mengeluh. Mengeluh akan membuat dirimu semakin jatuh ke dalam kegelapan nuranimu. Pikiranmu akan semakin kalut. Tidak terlihat jalan keluar walaupun banyak yang nampak. Menutupi diri dari pertolongan karena dirimu mengeluh. Mengeluh adalah salah satu energi negatif. Ketika kamu memancarkan keluhan, baik yang terucap atau terfikir atau bahkan kamu rasakan, alam akan memberikan lipatan yang lebih besar daripada yang kau pantulkan. Maka jangan mengeluh. Itu adalah kunci hidup bahagia yang kedua. Tidak mengeluh. Kunci hidup bahagia yang ketiga adalah kita harus senantiasa berprasangka baik. Berprasangka baik terhadap apapun siapapun, terutama terhadap Tuhan Sang Pencipta alam. Berprasangka baiklah dengan apapun yang diberikannya. Takdir, ketentuan, keniscayaan, terima dengan prasangka baik. Harus senantiasa berpikiran baik, berprasangka baik terhadap diri sendiri. Berprasangka baiklah, jangan menyalahkan diri terus-menerus meratapi karena kegagalan dan kesalahan. Tapi sadari kesalahan dan rubah menjadi suatu kebaikan. Berpikiran positiflah kepada diri kita. Percaya diri, yakin. Itu akan membuat diri kita jauh lebih bisa hidup bahagia. Berprasangka baik juga. Berprasangka baik juga terhadap orang lain, terhadap siapapun. Ketika prasangka baik menjadi dirimu, menjadi karaktermu, maka walaupun kebencian, ketidakadilan yang diberikan kepadamu, maka itu tidak akan berakibat fatal, tidak akan sampai merusak hati dan nuranimu. Jika ingin hidup bahagia, kunci yang ketiga ini lakukan, berprasangka baik. Lalu kunci hidup bahagia yang keempat adalah kita merendah diri. Jangan jadikan pendidikanmu, kekayaanmu, keilmuanmu, wawasan atau apapun itu membuat dirimu tinggi hati. Merasa diri paling tinggi ilmunya, paling benar, paling pintar. Sehingga berhak dalam dirimu untuk menyalahkan orang lain. Kebenaranmu dipaksakan untuk orang lain. Semakin merasa diri kita tinggi, kita akan bisa jadi masuk ke dalam wilayah kesombongan. Memandang rendah orang lain, menyalahkan ajaran orang lain. Kunci hidup bahagia yang keempat, merendah dirilah. Merendahlah sampai kau tidak bisa direndahkan. Pelajari, ikuti ilmu padi. Semakin merunduk, semakin berisi. Setiap orang-orang suci, setiap utusan-utusan telah mencontohkan bagaimana kunci hidup bahagia ini dalam perilaku mereka masing-masing. Jika ingin hidup bahagia, maka lakukan. Kunci yang keempat adalah merendah diri. Kunci hidup bahagia yang selanjutnya adalah kita mudah memaafkan. Ketika sakit hati, kekecewaan yang kita dapatkan dalam kehidupan, apalagi kekecewaan, sakit hati yang dilahirkan atau diberikan dari orang yang kita percayai, yang kita sayangi, itu akan membekas dalam dan akan membuat dirimu penuh dengan energi negatif. Bisa jadi pembenci, bisa jadi pendendam, bisa jadi jauh daripada mengeluh, meratapi diri, rendah diri. Maka kuncinya untuk membuka itu semua adalah mudah memaafkan. Maafkan yang pertama dirimu dulu. Dengan memaafkan diri sendiri, kita akan membuka diri. Bukalah pintu hatimu untuk memaafkan dirimu. Barang siapa yang sudah mengenali dirinya, memaafkan dirinya, maka dia akan mudah memaafkan orang lain. Perbuatan memaafkan adalah mulia. Memaafkan salah satu kunci hidup bahagia. Maka mari kita jadi orang yang mudah memaafkan. Kunci hidup bahagia yang keenam adalah hindari permusuhan. Memang di tengah situasi kondisi saat ini yang kita rasakan,
baik dalam bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Tidak mudah mengontrol emosi, amarah, ketersinggungan, dan lain sebagainya. Karena sekarang adalah zamannya kacau balau, zamannya adu domba, zamannya saling ingin menang sendiri. Permusuhan sangat mudah terjadi. Maka dari itu, jika ingin hidup bahagia, kunci hidup bahagia yang keenam ini, hindarilah permusuhan. Permusuhan hanya mengakibatkan kehancuran. Permusuhan hanya mengakibatkan penderitaan. Permusuhan hanya mengakibatkan perpecahan. Kehancuran berawal dari permusuhan. Permusuhan antar manusia dan manusia memisahkan hubungan. Permusuhan antar bangsa dan negara menimbulkan peperangan. Kunci hidup bahagia ini sangatlah penting. Hindari permusuhan. Kunci hidup selanjutnya yang ketujuh adalah kita harus senantiasa bersedekah. Bersedekahlah, berdharmalah, berbuat baiklah. Bersedekah dengan apa yang kita mampu. Baik dengan akal pikiran, dengan finansial, dengan ilmu, wawasan, apapun itu. Memang dalam kehidupan kita, ketika kita punya bakat, skill, kemampuan, bekerja, kita dibayar karena skill kita. Kita dibayar karena pengetahuan dan wawasan atau ilmu kita dalam dunia pekerjaan. Tapi janganlah lupa, keilmuan, wawasan, finansial, apapun itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Sehingga mari kita sisihkan. Ada waktu saat kita berdharma, bersedekah, dengan kemampuan, dengan kekayaan, finansial, ilmu, ataupun ada waktunya saat kita bekerja dan dibayar. Ketika kita menyisihkan harta kita, memberikan ilmu wawasan kita, semakin bermanfaatnya hidup kita akan menimbulkan bahagia dalam diri kita. Kunci hidup yang ketujuh, bersedekah. Lalu kunci hidup bahagia yang kedelapan. Ini pun sangat penting dan merupakan kelanjutan dari sedekah, yaitu tersenyumlah. Selalu tersenyum. Senyuman akan menimbulkan energi positif. Hormon-hormon dalam diri tubuh manusia, aliran darah akan mengalir dengan lancar. Senyuman akan menyejukkan yang menyaksikan. Senyuman menularkan kebaikan. Hal yang paling mudah, paling simpel ketika kita ingin bersedekah, berbuat baik dan tidak memiliki apapun. Satu hal yang pasti kita miliki, senyuman. Maka tersenyumlah. Tanpa sadar, gerakan dengan bibir tersenyum itu menarik hati kita lebih bahagia. Senyuman menenteramkan. Senyuman menyejukkan. Apa yang nampak dalam lahir di wajah itu adalah yang nampak, yang keluar dalam isi hati sanubari kita. Kunci bahagia dalam kehidupan yang terakhir, yang kesembilan adalah jangan dengki dan iri hati. Kedengkian akan merusak seluruh kebaikan, ilmu, wawasan, atau apapun yang kita miliki dalam kehidupan. Kunci hidup 1-8. Jika kunci kehidupan bahagia hidup yang ke-9 tidak dilakukan, yaitu ada dengki, akan sirna semuanya. Apalagi diikuti dengan iri hati, itu akan semakin menyiksa hati, menyiksa diri kita. Kedengkian mengakibatkan hilangnya seluruh kebaikan. Kunci hidup bahagia ini sangatlah penting. Kesembilannya, mari kita upayakan, kita usahakan untuk senantiasa bukan hanya sekedar dipahami atau dihafalkan, tapi kita lakukan terus-menerus. Ingatkan diri kita sendiri ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang memaksa kita
atau memancing kita untuk tidak bahagia, maka ingat 9 kunci hidup bahagia ini. Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya bersama saya Reza Rahasia. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Semoga kita dikaruniai umur yang panjang, sehat lahir dan batin, di sana senang, di mana-mana hatinya senang. Semuanya, segalanya, selamanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.